Saya Abbas Zahrotin. Saya lahir di kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya bekerja sebagai seorang jurnalis di media lokal. Sebagai seorang jurnalis, saya mengikat diri saya untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan saya peroleh dengan banyak membaca referensi-referensi yang saya butuhkan. Sementara untuk memperkaya pengalaman, saya banyak mencari tantangan. Tantangan kali ini adalah perjalanan menuju Dieng. Tapi tidak hanya berwisata, perjalanan saya kali ini hendak mengulas peninggalan-peninggalan arkeologis di Dieng berikut keistimewaan yang ada di dalamnya. Yakni, Dieng merupakan kota yang dibangun di atas kaldera raksasa. Dataran tinggi Dieng, berikut heritage candi peninggalan dinasti Syailendra berada di balik bukit itu. Dari pusat Kabupaten Banjarnegara dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 38 menit untuk sampai ke lokasi dengan total jarak tempuh 68 km. Jalan menuju Dieng itu berliku-liku, nanjak turun, jadi emang harus ekstra hati-hati. Apalagi banyak jalan berlubang. Kalau kecepatan tinggi bahaya, mending santai pelan. Sambil menikmati pemandangan, nggak ada kalah indahnya. Indah banget. Sayangnya gitu, banyak kan jadi lahan pertanian. Bukit-bukit jadi lahan pertanian. Tapi nggak apa-apa, masih kelihatan indah, hijau. Untuk mencapai Dieng, harus menaiki tanjakan puluhan kilometer, baik dari Kabupaten Wonosobo ataupun Kabupaten Banjarnegara. Sepanjang perjalanan, pada kanan dan kiri jalan didominasi oleh lahan pertanian warga. Komoditas utama adalah kentang dan sayur mayur. Pagi ini pukul 5.30, suhu di kawasan tinggi Dieng sudah mencapai 7 derajat Celcius. Suhu ini belum termasuk ekstrim karena pada bulan Juli dan Agustus sangat ekstrim. Bahkan mencapai 0 derajat atau di bawah 0 derajat. Ini bisa dilihat dari banyaknya air embun yang bisa menjadi batu es saat bulan-bulan tersebut. Meskipun tidak terlalu dingin, tapi pagi ini bagi yang tidak terbiasa dingin harus memakai jaket yang tebal dan persiapan ekstra. Dieng dikelilingi oleh perbukitan-perbukitan pada setiap sisinya. Perbukitan-perbukitan ini merupakan dinding kaldera raksasa. Selain itu, Dieng juga terdapat kawah-kawah yang masih aktif. Aktivitas geologi pada kawah ini sampai sekarang masih tetap berjalan. Tidak jarang, kawah ini aktif dan mengeluarkan gas-gas beracun serta letusan-letusan freatik. Jadi ini salah satu bukti bahwa aktivitas vulkanis di Gunung Dieng masih berlangsung. Aktivitas yang sama juga terjadi seperti di Yellowstone, Amerika Serikat. Di sana masih aktivitas vulkanis yang sama masih terjadi juga di Pegunungan Tengger. Nah, salah satu titik berbahayanya Dieng adalah di sini. Aktivitas geologi di dalamnya masih hidup. Di Pegunungan Dieng tidak hanya satu, ini adalah salah satu dari total 8 kawah yang masih aktif di sini. 8 kawah ini sampai saat ini semuanya masih aktif dan masih berbahaya. Kejadian terakhir pada Mei 2011, salah satu kawah di sini itu mengeluarkan gas beracun. 1 orang meninggal dan banyak orang yang diungsikan. Potensi-potensi bencana ini masih terus ada dari aktivitas Gunung Dieng. Kabut, angin adalah fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari Dieng, khususnya pada pagi dan sore hari. Selain membawa hawa dingin, juga menyajikan udara yang sangat sejuk. Bagi warga sekitar, dinginnya angin di Dieng tidak menjadi masalah dan tidak bisa menjadi alasan untuk mereka malas bekerja. Setiap hari mereka tetap bekerja dengan memakai pelindung jaket.
Letusan gunung berapi selain menyebabkan bencana besar dan bencana geologis, juga salah satu dampak positifnya menyebabkan lahan menjadi subur untuk lahan pertanian. Kawasan Dieng digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan perkebunan, diantaranya komoditas utama berupa kentang yang sangat super, harganya juga terbilang cukup mahal. Ini bisa terlihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya yang meningkat karena hasil pertanian ini. Lahan yang subur juga menyajikan keindahan pemandangan alam. Di Pegunungan Dieng banyak sekali terdapat fenomena-fenomena alam yang menjadi sasaran wisata. Di antaranya adalah Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Selain itu juga terdapat Bukit Ratapan Angin yang berada pada ketinggian lebih dari 2.500 meter, di mana angin bertiup sangat kencang dan hawa sangat dingin. Sebagai gunung berapi, selain kaya akan pemandangan alam serta batu-batuan, juga kandungan mineral sangat tinggi di sini. Kandungan mineral berupa air membentuk telaga-telaga. Di sini di belakang kita ada 2 telaga. Sebentar lagi tertutup awan. Sebelum tertutup awan bisa dilihat satu telaga warna yang berwarna hijau, yang satunya telaga Pengilon. Dua-duanya memiliki ciri yang berbeda meskipun berdekatan. Satu memiliki warna yang khas hijau dan konon katanya sebelumnya berwarna-warni. Dan yang satunya berwarna hitam coklat pekat. Banyaknya lumpur di dalam menyebabkan warnanya hitam coklat. Tetapi ini juga bagian dari keindahan karena 2 telaga berdampingan memiliki warna yang berbeda. Selain 2 ini juga terdapat telaga-telaga yang lain yang menyimpan potensi telaga air yang banyak juga. Telaga kembali tertutup awan dan tidak lagi bisa kita saksikan. Dan suhu di sini 5 derajat Celcius. Saya sangat kedinginan, kita ganti ke tempat lain aja. Candi Arjuna merupakan candi yang paling lengkap di dataran tinggi Dieng. Di sini terdapat 4 candi yang membujur dari utara ke selatan, dipimpin oleh Candi Arjuna, berhadapan-hadapan dengan Candi Semar. Candi ini dibangun dinasti Sanjaya yang memiliki persembahan khusus kepada Trimurti. Tapi kebanyakan dari candi-candi di sini lebih menitik beratkan pada dewa Siwa, sehingga Hindunya bercorak Hindu Siwa. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan persembahan pada dewa-dewa yang lain. Di kawasan Candi Arjuna merupakan kawasan yang paling lengkap dibanding kawasan-kawasan candi yang lainnya, karena di sini masih terpelihara, hampir semuanya dapat direklamasi dengan baik. Sementara kawasan yang lain hanya tinggal 1 atau 2 candi. Di sini hampir semuanya utuh, ada beberapa bagian dan diantaranya sedang dilakukan reklamasi. Beberapa part yang hilang sedang diperbaiki. Candi di kawasan Arjuna ini juga merupakan sentra yang merupakan poros dari candi-candi yang ada di titik-titik lainnya, karena candi ini paling utuh dan lokasinya paling strategis. Ini menjadi salah satu daya tarik pariwisata sekarang ini dan menjadi objek tujuan wisata yang paling diandalkan. Di samping itu juga ritus keagamaan masyarakat sekitar dan ritus budaya masyarakat sekitar digelar di kawasan candi ini. Candi Bima berada di lokasi yang berbeda, dia berada di atas bukit dibanding candi-candi yang lain yang berkelompok. Candi Bima menyendiri.
Dia merupakan candi terbesar di antara candi yang lain, memiliki bentuk yang bujur sangkar dengan bentuk punden berundak, ada 5 tingkat, tetapi sebagian besar bagiannya sudah hancur, terutama bagian atap, sehingga kita sulit untuk melakukan pembacaan terhadap bentuk asli candi ini. Juga pada bagian reliefnya tidak terlihat dengan jelas karena sudah mulai hancur. Bagian-bagian candi juga sebenarnya masih utuh sebagian besarnya, hanya saja reliefnya hilang. Candi ini bercorak Hindu Siwa karena banyak relief-relief yang menggambarkan bahwa di sini menyembah dewa Siwa. Di dalam candi juga terdapat beberapa lubang-lubang. Lubang ini merupakan celah dari batu-batu candi yang digunakan. Sementara ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang berhadapan dengan pintu keluar. Bagian atas candi juga memiliki keunikan yang lain. Pada bagian atas ada keunikan yang saya pikir sangat menarik ketika kita melihat ke atas, seperti kita berada di dalam piramid. Bentuknya punden berundak dan semakin ke atas semakin mengerucut. Dan mungkin karena ini tidak terlalu terawat, masih banyak sekali kotoran-kotoran termasuk burung yang bersarang di dalam candi ini. Candi ini terbuat dari batuan andesit, tapi karena faktor usia dan ketidakterawatan mulai rapuh. Jadi batuan-batuan semacam ini juga dapat rapuh apabila tidak dirawat dengan baik. Ini telah banyak bagian-bagian yang sudah rapuh, pecah, dan retak. Bahkan relief-relief yang biasanya ada di dinding sini berbentuk relief kertas tempel sudah tidak ada. Dan biasanya relief di sini menggambarkan tentang cerita-cerita di balik candi ini. Juga arca-arca di dalam sudah tidak ada sama sekali, yang seharusnya menjadi pusat pemujaannya. Pada bagian lain di sini juga kita masih bisa melihat sebagian arca sebagian relief masih tergambar, hanya saja sudah mulai hilang. Terutama di bagian atas. Di bagian atas yang reliefnya seharusnya masih sempurna, masih utuh sempurna, ternyata sudah hilang, dan ini menyulitkan untuk dilakukan pembacaan. Ini Candi Gatot Kaca. Sebenarnya ini kompleks, ada beberapa candi di sini, tapi yang masih berdiri utuh candi ini, Candi Gatot Kaca. Meskipun masih berdiri utuh, tapi banyak bagian-bagian udah hilang. Dan yang rusak juga udah sangat banyak. Batu-batu di sini, meskipun batuan andesit sudah mulai rapuh. Dari perekatnya menggunakan putih telur sudah mulai retak, dan ini kemungkinan untuk hancur lebih besar kalau tidak dilakukan reklamasi. Ini harus dibongkar ulang, beberapa bagian yang sudah rapuh harus ditambal kembali atau diganti. Lantai sudah hampir tidak ada, tinggal beberapa batu yang menjadi pondasi. Sebenarnya candi ini berbentuk kotak persegi 4, tapi karena ada bagian yang menjorok ke depan, jadi seolah-olah menjadi persegi 8. Dan ada beberapa candi yang lain di sebelah sana yang nanti kita bisa lihat. Ada banyak sekali reruntuhan-reruntuhan yang sampai saat ini belum dilakukan reklamasi. Oke, di sini jenis-jenis batu candi yang sudah mulai runtuh. Kalau ini bagian pintu masuk biasanya menjorok ke atas, dia lebih seperti selamat datang, tangga naik ke atas. Kemudian bantuan-bantuan ini sudah mulai retak. Sebenarnya ini sebelumnya terlihat sudah ditambal menggunakan semen sebagai perekatnya, tapi ternyata hancur lagi. Dan pada bagian lain juga tampak sudah mencoba dilakukan reklamasi, tetapi tidak berhasil. Sebenarnya sangat disayangkan karena di sini masih ada banyak bagian-bagian candi yang masih bagus, yang masih bisa dilakukan disusun ulang untuk dibentuk kembali. BPCB Jawa Tengah dan Balai Arkeologi juga sudah melakukan pemetaan terhadap batu-batuan ini dan mereklamasi bentuknya, melakukan gambaran terhadap bentuk candi. Ada kemungkinan besar seandainya direklamasi pun
banyak bagian yang hilang sehingga perlu dibuat lagi. Ini akan cukup merepotkan karena membuat batuan candi tidak semudah membuat batuan bangunan, karena candi memiliki jenis batuan khusus, batuan andesit yang tahan lama dan lebih kuat. Ini bangunan Candi Setyaki, kompleks sebenarnya. Ada beberapa candi dan satu candi besar, Candi Setyaki sendiri. Sebenarnya candi ini merupakan candi yang paling bagus dilihat dari sisi reliefnya karena masih sebagian besar utuh. Sayangnya tidak semuanya bagian ditemukan sehingga tidak bisa disusun sampai puncak. Masih ada beberapa sisa-sisa dari batuan andesit yang akan digunakan untuk membangun candi sampai puncaknya. Tapi banyak bagian yang hilang, part-part yang hilang sehingga tidak bisa disusun sampai puncak. Kalau kita lihat lebih teliti, relief ini paling sempurna karena dia banyak menonjol, banyak permukaan menonjol dan pahatan-pahatan sehingga utuh bentuknya. Sementara kalau ngelihat tipikal candi-candi yang lain, dia lebih banyak tempel kertas. Jadi gampang aus, dia termakan usia. Nah, satu kelemahan lagi dari candi ini adalah soal kondisi batuan. Kondisi batuan ada yang kondisi batuan sudah rapuh, ada yang masih kuat, bahkan sampai berpengaruh ke warna. Yang terkuat kita bisa lihat warnanya masih kuat menghitam. Ada yang sampai memerah, bahkan sudah memutih. Ini sudah rapuh sekali. Nah, ini salah satu kelemahan dari candi ini di samping keistimewaan-keistimewaannya. Kalau dilihat konstruksinya, hanya bagian atapnya saja yang hilang, bagian atasnya. Atas yang bentuknya kerucut seperti stupanya Candi Borobudur tidak bisa ditemukan. Setelah kita berkeliling tadi seputaran Dieng, ada satu keistimewaan yang dapat disimbolkan, bahwa Dieng adalah sebuah kota yang berada di dalam zona sangat berbahaya, zona kaldera raksasa. Pegunungan Purba Dieng masih menyimpan aktivitas geologi yang aktif. Sejumlah kawah masih aktif dengan beragam bencana-bencana yang pernah timbul sebelumnya. Tetapi ada satu keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang barangkali orang sekarang tidak akan pernah memikirkannya. Dinasti Sailendra pada zaman Mataram Hindu berani mendirikan sebuah perkotaan di atas kaldera raksasa. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh para raja dari dinasti tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya semata-mata pertimbangan untuk menempatkan perkotaan pada tempat yang indah, tetapi juga sekaligus tempat yang sangat berbahaya. Keputusan dinasti Sanjaya untuk mendirikan kota di atas zona berbahaya seharusnya menjadi inspirasi besar bagi arsitek-arsitek di Indonesia untuk melakukan terobosan-terobosan strategis untuk mendirikan, merancang sebuah kota, bangunan yang lebih ekstrim.